sebagai abdi negara, aparatur negara, dan abdi masyarakat maupun sebagai bagian dari masyarakat menuju Kabupaten Muara Enim untuk rakyat yang agamis, berdaya saing, mandiri, sehat, dan sejahtera. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat yang telah memberikan kesempatan kepada eksekutif untuk menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum anggota Dewan atas nama fraksi-fraksi Dewan yang telah disampaikan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 yang lalu. Selanjutnya, terhadap usul, saran, pertanyaan, apresiasi, dan harapan anggota Dewan yang terhormat dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pemandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudari Muniati SHMH. Terima kasih atas apresiasi fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap capaian kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim yang kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang ke-7 kalinya berturut-turut. Demikian juga halnya dengan apresiasi yang disampaikan oleh fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fraksi Partai Nasional Demokrat, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Amanat Berkarya Bangsa, dan fraksi Bintang Nurani Rakyat. Prestasi tersebut tentunya tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara eksekutif dengan legislatif. Selanjutnya sudah menjadi komitmen eksekutif untuk terus berusaha semaksimal mungkin guna mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang telah dicapai tersebut dengan dukungan Dewan yang terhormat. Yang pertama, terhadap catatan dan masukan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait rancangan peraturan daerah Kabupaten Muara Enim tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Eksekutif mengucapkan terima kasih kepada fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah memberikan perhatian dan dukungan untuk kemajuan dunia pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Muara Enim dalam program bantuan sekolah gratis. Begitu juga bantuan perlengkapan sekolah gratis kepada siswa atau siswi pendidikan SD, SMP sederajat. Tujuannya tiada lain untuk meningkatkan beban, untuk meringankan beban orang tua terhadap kebutuhan siswa, mengingat faktor ekonomi masih menjadi salah satu penyebab masalah siswa putus sekolah. Dan diharapkan dengan adanya bantuan ini dapat mengurangi angka siswa putus sekolah dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan yang dihasilkan. Pada wilayah Kabupaten Muara Enim maupun di luar wilayah Kabupaten Muara Enim, dan pemutakhiran data yang selanjutnya dituangkan dalam Kartu Inventaris Barang atau KIB SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Muara Enim. Yang kedua, realisasi pendapatan daerah. Terima kasih atas perhatian fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap pencapaian realisasi pendapatan daerah tahun 2019 dari target sebesar 3.644.348.246 rupiah 15 sen. Realisasi sebesar 3.022.025.276.420 rupiah 01 sen. Atau sebesar 101,83%. Upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah yang dilakukan meliputi A. Pengawasan terdiri dari pendapatan, pendataan, dan pemutakhiran data pajak daerah. B. Menerapkan sistem pembayaran pajak secara online dalam bentuk pemasangan alat perekam transaksi usaha atau typing box, pemasangan watermeter dan KWH meter terhadap wajib pajak. C. Melalui BPKD dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang disaksikan oleh pimpinan KPK RI Wilayah 2 Sumatera Selatan. D.
Melaksanakan optimalisasi peningkatan penerimaan pajak daerah sebagai tindak lanjut dari koordinasi, supervisi, dan pencegahan atau Korsubga bidang pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau KPK RI Wilayah 2 Sumatera Selatan dalam bentuk kerjasama bersama dengan Kepala Kantor BPN atau ATR Kabupaten Muara Enim, Kepala Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim, Kepala BPKAD, dan Kepala Kantor Pos Cabang Muara Enim. Eksekutif sependapat dengan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menggali potensi pendapatan daerah yang komprehensif sehingga pendapatan benar-benar dalam angka perkiraan yang paling mungkin dicapai dengan tetap mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana turunannya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim. 3. Silpa tahun anggaran 2019 sebesar 327.465.060.183 rupiah 95 sen. Merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran tahun 2019, di mana realisasi penerimaan melebihi target anggaran sebesar 101,83%, sementara realisasi pengeluaran anggaran sebesar 90,32%. Silpa tersebut bersumber dari A. Over target pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer, B. Efisiensi pelaksanaan kegiatan, C. Sisa kas di bendahara bendahara kapitasi, JKN dan bendahara dana pos, D. Perubahan kebijakan yang menyebabkan perubahan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pagu, volume, dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Dan ke depan, eksekutif akan lebih memperhatikan aspek perencanaan dan kebijakan pemerintah pusat dalam upaya meminimalkan silpa. Dalam APBD tahun anggaran 2019, dapat disampaikan bahwa penyusunan dokumen pertanggungjawaban APBD Kabupaten Muara Enim pada prinsipnya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun Kabupaten Muara Enim dari 68,28% pada tahun 2019 sebagai wujud penyelenggaraan program rakyat. Program rakyat pada tahun 2019 terdiri dari 1. Seragam sekolah gratis telah dilaksanakan untuk telah dialokasikan untuk 69 desa. Yang keempat, santunan kematian pada tahun 2019 dialokasikan sebesar 550.773 jiwa. Penurunan realisasi PAD tahun anggaran 2019 yang hanya mencapai 90,6%, sementara realisasi PAD tahun anggaran 2018 mencapai 102,14%, terjadi pada penerimaan pendapatan asli daerah, yaitu A. Retribusi izin mendirikan bangunan atau MB yang hanya terrealisasi sebesar 3.025.689.491 rupiah dari target 5.100.000.000 rupiah atau 60,50%.